Dia itu begitu kita dekat 5 cm dari dia baru kita tahu. Oh, bau ketek manusia ini ternyata. Maksudnya kalau dari gitu ya. Kalau dari tadi kita tahu kan kita bisa pilih gerbang yang lain. Iya benar, aduh. Kita bisa melipir kemana gitu. Ya, atau memutuskan untuk KRL berikutnya. berikut. Deh. Kalau teman-teman tahu di habitat ini kami di atas kandang kucing hutan. Nah, di sebelah situ ada kucing hutan soalnya. sebelah situ ada mamat. Wah, parah. Menghayatinya kayak dalam banget sih. Saya tuh sejujurnya akhir-akhir ini tuh sering mikir itu sih. Sering banget mikir itu. Dari puasa kemarin lah. Oke. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya mau jalan-jalan sama Jakarta Journey. Saya masih tunggu jemputannya. Lagi di mana ya? Kayaknya udah deket sih. Halo. Silakan masuk. Halo Diris. Halo Bang Abdul. Masya Allah. Waduh, luar biasa loh. Aduh, nyaman sekali Kita mobilnya. jalan-jalan sebentar ya Bang ya. Siap dong. Pakai dulu seat beltnya. Aduh, ini rame banget nih jalanannya nih. Jam segini. Sehat Bang Abdul, gimana? Sehat, Apa kabarnya? alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Lagi diculik sebentar buat di tengah kesibukan buat jalan-jalan sama Jakarta Journey. Gila, keren banget. Sih. Akhirnya kita bisa kesampaian jalan-jalan sama Bang Abdul Arsyad nih. Terima kasih banyak sudah mengundangnya juga Jakarta Journey untuk diajak jalan-jalan. Abang, sumpah ini salah satu komika favoritnya banyak orang karena sangat produktif. Kemarin baru selesai tour juga ya? Betul. Januari betul. ya terakhir ya? Terima kasih sih kalau misalkan ada yang favoritin ya. Iya banyak Terima loh kasih Bang, banyak sih, kayak iya. siapa yang gak kenal Bang Abdul gitu loh. Gue juga banyak. Anda kalau tanya siapa sih yang nggak kenal Abdul Arsyad, banyak banget. Tapi tapi Bang Abdul tuh memang katanya setiap tahun itu selalu bikin tour atau apa special show atau gimana? Betul, bikin special show. Kenapa? Entah bentuknya mungkin tour atau mungkin cuma di Jakarta atau beberapa kota, tapi pengen bikin terus karena pengen ya terus berkarya, bertumbuh aja gitu. Gila, berarti tuh setiap hari nulis dong Bang? Masa-masa sekarang ini agak lebih santai. Nanti mungkin 2-3 bulan lagi sudah mulai nulis lagi untuk yang tahun depan. Oh gitu. Emang waktu persiapannya biasanya berapa bulan sebelumnya? Kalau misalnya abang mau bikin show nih? Biasanya sih paling lama ya, masih ya minimal 6 bulan sebelumnya sih. 6 bulan sebelumnya? 6 bulan sebelumnya, karena itu berkaitan dengan naiknya poster, kemudian promo, kemudian bikin materinya juga. Oke. Jadi kurang lebih segitulah. Oh, I see. Nah, yang terakhir itu adalah tour Kontras. Betul. Itu di berapa kota, Bang? Tour Kontras kemarin kami di 17 kota? 17 kota. Gokil. Nah, itu saya nggak hafal tuh kalau mau dites lagi nih. Mau di ini. Apa aja di kota-kotanya. Tapi 17 tuh berarti setiap tahun nambah-nambah terus? Apa emang setiap tahun nih 17 dari... Berarti ini udah berapa kali tour? Ini yang kalau tour ketiga, kalau special show keempat. Gila. Jadi special show pertama kali saya cuma Banyak Jakarta banget. doang. Pada waktu itu pandemi. Oh iya, waktu itu awal pandemi ya? Pandemi, jadi cuma Jakarta doang. Terus habis itu nambah terus nih? Ya, jadi dari 17. kemudian akhirnya dari special show kedua, tour pertama itu dia 7 kota, dari kemudian yang sebelum Kontras Black Camping itu 12. Sekarang 16, betul sih, dia bertambah terus. Sekarang 17. Gila. Nanti nextnya nambah lagi nih? Jumlah Pengen kotanya. sih, karena saya tuh pengen sebenarnya menyambangi semua provinsi sebenarnya. Jadi kalau provinsi kita 38, Gokil. ya harusnya sih minimal 38 kota. Harusnya. Amin, semoga kesampaian. Harusnya, amin. Tapi gimana kemarin show yang Kontras ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi yang disiapkan kayak gitu-gitu? Sesuai sih, sesuai. Rame Bang? Puas lah saya. Puas. Waktu tour Kontras kemarin tuh puas karena banyak feedback dari penonton yang positif. Mereka juga merasa lebih bagus, kemudian bertumbuh. Mereka merasa bahwa seorang Abdur juga bertumbuh dari bikin materi dan segala macam. Jadi saya puas sih.
pencapaian penonton, kemudian kotanya juga banyak, jadi dan ramai pula kan. Iya, tapi kalau mau dibanding-bandingin rame, sebenarnya lebih rame secara jumlah penonton ya. Head to headnya memang tidak sama karena kotanya kan lebih banyak yang sekarang, tapi yang sebelumnya itu animo pembelian tiket lebih banyak karena saya rasa juga mungkin karena ini ya, kontras kemarin tuh ekonomi Indonesia lagi tidak saja, tidak semantap tahun-tahun sebelumnya. Iya benar-benar. Karena semua merasakan ya. Betul. Jadi orang lebih banyak menyimpan uang, apalagi kami yang stand up komedian nih kan. Stand up komedi itu kan kebutuhan tersier kesekian. Iya. Orang kalau punya uang lebih, mungkin mereka akan cari hiburan. Mungkin pilihan pertama mungkin film, nonton bioskop, jalan-jalan, atau jajan gitu ya. Iya, nonton stand up tuh kesekian tuh. Sudah tersiernya kesekian. Jadi makanya kalau ada apa-apa dengan Indonesia tuh kami berasa duluan sih. Terdampak banget berarti rasanya. Terdampak parah, berasa. Tapi kelihatannya memang apakah dari kan sekarang ada sosial media segala macam, emang responnya antusiasnya menurunkah atau gimana tuh dengan kondisi yang abang ceritain tadi? Apa terlihat dari penjualan tiket aja? Terlihat dari penjualan tiket. Sebenarnya kalau animo dari sosmed atau apa mah bagus-bagus saja ya, bagus-bagus saja. Berarti benar-benar karena ekonomi ya. Iya, cuman lebih kepada ya orang tidak punya tabungan, tidak punya uang untuk menyisihkan untuk itu. Benar. Ya kalau ada uang ya mending dimanfaatin dulu yang lain gitu kali ya. Disimpan untuk yang lain aja gitu kayaknya. Tapi seru banget karena yang kontras ini adalah membahas soal transportasi umum. Betul. Pasti kan banyak yang relate nggak sih Bang? Alhamdulillah sih banyak yang relate. Jadi sebelumnya kan saya berpikir bahwa saya harus menjelaskan dengan lebih nih kalau untuk orang yang di luar Jabodetabek, karena mereka tidak tahu KRL kayak apa, Transjakarta kayak apa, iya. Nah itu ketakutan saya sebenarnya. Cuman ternyata waktu saya tur itu paham-paham aja orang-orang ternyata. Meskipun ya Transjakarta nggak ada di semua daerah gitu kan maksudnya. Paling kira di beberapa kota kan mereka juga punya trans sendiri. Iya benar. Ya punya juga sistem kayak yang Transjakarta gitu. Benar sih. Di kota-kota lain, cuman ya ada yang proyeknya kemudian tidak berjalan lagi, ada yang sudah ada tapi kemudian dihilangkan, tidak terurus. Jadi relate lah, orang-orang masih relate. Oh gitu. Tapi awal mulanya kenapa mutusin gue mau ngambil soal transportasi umum? Lebih kepada karena saya tuh ini sering pakai transportasi umum, jadi sering naik KRL. Iya aku lihat sih kontennya. Ya terus saya bikin konten kan. Iya benar. Bikin konten segala macam. Nah saya tuh menemukan banyak hal yang saya tidak bisa bicarakan itu di konten karena terlalu panjang. Hal-hal yang saya rasakan. Banyak banget gitu ya. Iya, hal-hal yang saya rasakan yang saya pengen bicarakan, tapi kalau di konten kontras itu kayaknya kalau kepanjangan orang nggak nonton deh. Iya. Gitu. Orang yang sekarang aja 10 menit aja orang kayaknya malas nonton. Sekarang gitu. Sekarang snackable yang pendek-pendek gitu ya. Betul, orang tuh suka yang semenit, 2 menit. Nah, kemudian dari keresahan-keresahan yang terkumpul itu saya merasa bahwa kayaknya saya bikin spesial sendiri aja, bikin tour kali ya, kontras. Akhirnya itulah dari konten itu kemudian jadi. Berarti sebanyak itu Bang materi soal transportasi umum yang Abang pakai sendiri gitu maksudnya? Iya betul, jadi saya kurang lebih sejam 20 menit, kurang lebih lebih kayaknya. Sejam 20 menit itu full bicarakan transportasi. Gokil. Transportasi. Entah itu transportasi itu umum, entah itu motor, entah pokoknya tentang transportasi pesawat. Hampir semuanya saya bicarakan sih kayaknya. Berarti emang Bang Abdul memang pengguna transportasi umum setiap hari dong di hari-hariannya? Betul. Jadi kalau saya tahu pekerjaan saya terjangkau dengan transportasi umum, saya akan usahakan pakai transportasi umum. Karena sejujurnya saya tuh capek menghadapi macetnya Jakarta sebenarnya. Jadi makanya diem gitu ya. Makanya waktu saya diundang ke konten ini, saya lihat, bukan saya nyetir. Oke gitu. Kalau kita tantang Bang Abdul nyetir mungkin mikir lagi ya. Saya nyetir kayaknya saya nggak tahu ya, saya tuh
kayak aduh capek ngerem Iya. mulu gitu. Jalan Belum dikit ngerem, macet. jalan dikit ngerem itu capek. Ya. Iya. Nah, kalau dan iya. kita tidak bisa multitasking kalau kita nyetir. Oh gitu. Kita tuh tidak bisa, Nyetir gitu ya. kan kita tidak bisa sembari mengerjakan yang lain. Iya. Tapi kalau saya naik KRL, naik Transjakarta, Ya, benar. banyak hal yang bisa saya lakukan gitu. Entah nonton YouTube, entah baca-baca berita, entah apapun gitu, bisa sangat dilakukan gitu. Oh. Itu sih, gila. jadi biasanya kalau saya nyetir tuh, misalkan taruhlah 2 jam, Ya. atau 1 jam deh. 2 jam terlalu ekstrim, 1 jam taruhlah. Kalau 1 jam itu memang benar-benar buat nyetir, kayak waktu terbuang 1 jam itu hanya untuk nyetir. Iya, Kalau iya. naik transportasi umum 1 jam atau 1,5 jamnya itu Bisa ngapain aja. bisa ngapain aja, itu bukan Bener. waktu pasif, jadi bisa menjadi Iya waktu sih. aktif gitu. Gila, produktif banget nih. Pemikiran juga produktif banget. Iya. Tapi yang paling sering digunakan apa? KRL atau Transjakarta, TJ atau apa? Oh, paling sering LRT? paling sering KRL. Depok kan ya? Iya, Dari betul. Depok ya. KRL nanti baru sampai di Jakartanya udah baru tuh kita Ojek aja. Transjakarta kah, Oh. ojek kah, Gila. gitu-gitu. Tapi apa cerita yang paling teringat deh pengalaman menggunakan KRL gitu misalnya? Saya tuh suka sih ini sebenarnya. Apa? Jadi saya tuh suka dengan ini sebenarnya hikmahnya dari pandemi yang kita alami. Ya. Kemudian akhirnya kan orang terbiasa untuk pakai masker. Oke. Ya kan? Lalu kemudian setelah pandemi itu selesai, kebiasaan itu akhirnya terbentuk pakai masker di gerbong, di KRL, Iya, di KRL itu. juga. Itu membantu sih menurut saya karena kita kalau pulang ya tahulah ya jam-jam kerja. Zaman dulu waktu kita belum pakai masker ya. Wah, semerbak tuh. Apalagi kalau udah ketemu bapak-bapak, udah saya nggak ngerti udah dia nih gimana hidupnya dia, pokoknya wah semerbak sekali. Abis kayak kerja rodi kayaknya ya. Iya, wah itu semerbak banget tuh. Nah, Terus. itu tuh kalau sekarang karena terbantu dengan masker. Iya. Tapi ada tipe-tipe yang masker pun dia tembus gitu. Oh iya. Iya kan, tipe-tipe yang kayak wah, aromanya tuh dia tahu gitu kayak oh masker berapa sih? Masker apa sih ini? Ditembus sama dia tuh. Kurang tebal berarti maskernya. Iya, entah mau 3 lapis, 4 lapis ditembus sama dia tuh. Nah, itu kayak gitu-gitu. Itu sih itu salah satu materi saya tuh membicarakan tentang itu, dan itu orang relate sekali. Iya, karena pasti ngerasain sih, apalagi kalau jam pulang kantor. Iya. Orang kan capek gitu Iya. ya Bang ya. Dan tidak ini bukan tiap hari ya, tapi kita pasti punya momen, satu momen minimal pernah ketemu gitu. Benar. Gak tiap hari memang. Benar. Memang gak tiap hari. Saya juga tidak tiap hari ketemu, tidak. Iya. Tapi sepanjang saya naik KRL baru 2 kali. Baru 2 kali. Dan saya kemudian tanya ke teman-teman yang lain. Ternyata mereka juga, iya pernah sekali gitu. Akhirnya saya pikir, oke, ini relate sih di semua orang. Iya. Pasti semua orang pernah merasakan. Iya, betul. Sama, aku pun juga gitu, karena aku pengguna KRL harian, Bang. Nah. Jadi kalau capek pulang kantor tuh sudah dipertemukan dengan aroma itu gitu Iya, kan. Jadi Dan bikin pusing. Hebatnya aroma itu adalah dia itu cuman ada di sekitaran orang yang beraroma itu kan. Orang yang namanya bau ketek ini ya. Cuman ada di sekitaran orang yang bau ketek. Oke. Artinya dari pertama kali kita masuk, kita itu tidak tahu kalau itu bau. Beda dengan sampah. Kalau ke sampah itu kan iya, dari bener. jauh aromanya tercium. Jadi kita udah menghindar. Oh jangan Iya, deh. iya, Itu iya. ada tempat sampah tuh, jangan di situ Iya, deh. iya. Aromanya kecium. Nah kalau ini enggak. Dia itu begitu kita dekat 5 cm dari dia baru kita tahu. Oh, bau ketek manusia ini ternyata. Maksudnya Salah gerbong gitu iya, ya. kalau dari tadi kita tahu kan kita bisa pilih gerbong yang lain. Iya benar, aduh. Kita bisa melipir kemana gitu. Iya Atau benar memutuskan untuk KRL sih. Ya berikutnya, deh. berikutnya. Bisa, tapi ini kan Bener. enggak. Dia tuh semisterius itu. Tidak tercium apa-apa. Begitu kita masuk, pintu ketutup baru Udah zonk. ternyata Bapak ini. Udah kejebak. Dan kita tuh tidak bisa pindah karena begitu Iya. kita mau pindah, kayaknya yang lain tuh kayaknya nahan kita juga gitu. Iya, kayak nggak bisa. Iya, Gue kayak juga ke bawah nih. iya kayaknya kayak
Saya juga dari tadi udah cium nih. Udah kita sama-sama aja cium ini gitu. Jadi jebakin dijebak. Iya, Aduh. jangan cari selamat sendiri lu gitu. Iya benar. Tapi ya sama aku juga kalau pulang kantor tuh kayak paling bete tuh kalau udah dapat gerbong gitu. Makanya aku selalu sedia ini bang. Ini. Oh, plosa ini ya? Ini plosa. Jadi tuh ini tuh enak banget wanginya bang. Karena dia ada kandungan eukaliptusnya, saya boleh ada coba nggak? Boleh, ada peppermintnya, ada mentolnya. Jadi dia lengkap dan nggak semua inhaler atau aromaterapi punyanya. Aku udah siapin buat Bang Abdur. Ini lanyardnya. Nah ini nih biar kalau ada bapak-bapak itu, iya. saya langsung bapak kalongin ini bapak. Anda harus gosok ini Anda. Ini isinya. Gitu coba deh. Abang harus pakai itu nanti kalau misalnya naik KRL atau naik betul. Dan ini kan dia kan praktis banget ya. Maksudnya kita kalungin. Praktis. Jadi maksud saya kalau ada bapak-bapak itu kita langsung bisa terselamatkan. Benar. Coba. Selain karena ada apa namanya? Ada masker. Nah, kita bantu pakai ini karena masker juga kadang tembus. Masker kadang tembus. Iya. Kalau ini langsung kehalang bau-bau yang tidak enak itu. Nah, kan? Iya kan? Enak kan? Nah, bikin relax wah, gitu ini loh. Bapak-bapak itu nggak akan tercium lagi sih. Dia akan kalah sih. Benar. Nah, ini nih aku mau ajarin nih, Bang. Jadi ini ada cara menghirupnya biar makin enak. Gimana tuh? Jadi dia tuh sabar, yang hirup yang ini kan? Yang ini benar. Iya, kan? benar yang ini. Jadi dihirup inhale, exhale, terus diulang sampai 16 kali. Gitu. Inhale dan exhale-nya ini di hidung yang lubang hidung yang sama, 16 kali di hidung yang sama, atau boleh pindah kiri kanan? Boleh, pindah juga boleh. Tuh kan? Enak kan? Jadi dengan 16 kali ini jadi mendapatkan hasil yang maksimal gitu, ketenangan yang maksimal. Ya kan? Oh iya. Minum 16 kali ya. Di sini berasa plong banget ya. Iya kan? Tuh. Dan jadi ini tuh ini bisa buat kerok nih. Benar. Ujungnya bisa buat kerok, ini juga bisa buat roll on. Bang yang hijau-hijau. Oh, yang ini. Yang hijau tuh roll on. Jadi kalau pusing tinggal di leher gitu. Oh iya, tinggal di sini. Iya, jadi apapun masalahnya tenang, ada plosa, mau apapun di jalan, di transportasi umum, tak nyetir sendiri itu nggak takut pusing soalnya tenang ada plosa. Cocok sih. Enak kan? Bawa aja bang. Udah boleh ya? Makasih ya Didis, saya dikasih hadiah plosa nih. Plosa keren sih. Nanti saya akan minta bapak-bapak itu biar ini di roll on di ini. Bawa pala ketik di sini, saya roll on. Bikin pusing orang sih bapak nih kan soalnya. Dan saya tidak tahu kenapa ya, saya 2 kali ketemu itu selalu bapak-bapak. Kenapa ya? Iya ya. Emang bapak-bapak tuh saya nggak tahu ya. Bau ketek ya bang? Ya enggak, maksud saya kan kalau itu tapi susah juga. Saya tuh berpikir kayak mungkin yang begini-begini itu kayaknya hidup sendiri deh kayaknya. Oh, nggak ada yang ngurusin. Iya kan, tidak, maksudnya kalau dia berkeluarga pasti kan sudah dikasih tahu. Oh, paham. Aku di paham. Di lingkungan keluarga. Iya. Kan kalau tapi kita temennya kenapa nggak ngasih tahu? Ya kan kita berteman pun kadang-kadang kita enak kan nggak enak kan. Iya misalkan sih, kita punya teman, kita kan kadang-kadang sungkan ngomong kayak gitu. Iya sih, bener sih. Tapi kalau kita udah di tahap keluarga kayaknya aman deh kalau kita ngomong begitu-begitu. Iya. Nah, makanya saya makanya saya berpikir kayaknya apa bapak ini kayaknya dia hidup sendiri kali ya. Aduh, susah juga ya kalau mau naik ini milih gerbong yang mana. Oh ya. Tapi itu tadi bukan berarti tiap hari teman-teman akan ketemu gitu, enggak. Saya selama ini ya berapa dari 2022 sampai 2023 tahun ini baru 2 kali. Baru 2 kali ketemu yang begitu. Tapi abang kan aslinya bukan dari Jakarta, abang kan dari Kupang kan? Betul. Berarti di Jakarta itu dari 2014. Berarti udah 10 tahun lebih ya bang ya? 2014, 2024, iya 10. Iya kan, 11 tahun lah. 11 tahun. Hafal tuh bang jalurnya? Oh tidak dong, tentu tidak. Saya hafal jalur yang biasa saya lewatin. Oh, yang itu aja. Betul. Gitu kan? Salah satu yang bikin saya kenapa bikin konten itu, karena kan saya itu tidak bisa ditebak kemana. Oh, maksudnya pasti siapanya beda-beda tempatnya. Betul, karena kalau misalkan saya itu bekerja di satu kantor yang tetap, mungkin orang akan bosan kayak, tiap hari ke situ mulu. Oh, iya bener sih. Nah, karena pekerjaan saya tidak tetap, bisa kemana-mana aja, itulah kemudian saya bikin konten itu. Jadi tujuannya bisa beda-beda. Nah, kemudian kalau misalkan saya masuk ke tempat yang
wah baru pertama kali nih saya kesini. Nah itu saya tidak tahu tuh, makanya saya kemudian saya pakai aplikasi. Oh, oke. Kan Transjakarta tuh ada aplikasinya. Bener. Kemudian ada juga aplikasi yang lain yang bisa kasih tahu. Bahkan kita pakai apa namanya ini Google Maps itu. Google Maps sekarang juga udah kasih ada sudah kasih tempat berhentinya di nomor ya, berapa kemudian gitu ya. Transjakarta yang kamu naik 13F atau 9D itu dia kasih tahu juga tuh. Bener sih. Sekarang tuh itu beruntungnya Jakarta sih menurut saya. Karena kota-kota lain tuh tidak sedetail itu sih. Tapi Jakarta tuh sampai angkot-angkotnya itu dikasih tahu apa segala macam. Nah, saya pakai itu tuh untuk tahu. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya, saya belum tahu ini tempatnya, ya saya pakai aplikasi terus saya kasih tahu ini lewat sini. Atau saya suruh dia install aplikasinya deh, mudah kok. Iya. Gitu. Karena jujur aku juga kalau Transjakarta nggak hafal semua, itu kan banyak banget. Betul, banyak sekali. Tapi selama di Jakarta berarti memang selalu pakai transportasi umum? Iya, selama itu terjangkau. Kalau misalkan saya ada pekerjaan misalkan di BSD. Oh iya, Tangsel. Itu sih. Sorry nih, gue potong dulu obrolannya. Gue cuma mau ingetin kalian untuk jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga lonceng biar bisa dapat notifikasi video-video kita yang baru yang pastinya nggak kalah menariknya dengan bintang tamu yang nggak kalah serunya. Oke, kita lanjut. Bawa kendaraan sendiri. Karena dia masih ini ya, agak nggak sebanyak di Jakarta gitu ya. Iya, kalaupun saya Cakupannya. ke sana muternya minta ampun. Bener sih. Iya, Kan Depok, BSD itu sebenarnya dekat. Kalau kita langsung aja itu dekat. Iya, kotol ya. Tapi kalau kita lewat pakai KRL, ya kita transit harus Manggarai, Bener. Tanah Abang, baru Tanah Abang kita naik kereta menuju KRL, menuju Tangerang kan. Wah, muter-muter yang biasanya kita mungkin kalau langsung bisa 1 jam, tapi kalau kita naik KRL tuh ya bisa 2 jam baru nyampe BSD itu. Gila. Tapi abang memang di Jakarta itu benar-benar dari yang apa namanya ikut kompetisi suci itu ya? Betul. Sampai sekarang tuh akhirnya memutuskan. Iya. Kalau misal waktu itu nggak menang, balik nggak bang? Kira-kira? Apa tetap mau nyari peruntungan di Jakarta? Sebenarnya menang pun saya balik pada waktu itu berpikirnya. Sempat balik? Iya, kan saya waktu itu tidak menang sih, jadi saya juara 2 ya. Iya, kan maksudnya Ya. menang dapat juara gitu. Ya, oke lah. Itu saya tuh masih berpikir mau balik karena saya tidak tahu bisa nggak dengan modal juara 2 ini kemudian hidup di Jakarta, karena kan benar. kompetisi beda dong dengan kehidupan sebenarnya gitu. Apalagi kompetisi stand up tuh kompetisi yang baru banget. Sebelumnya kita sudah lihat lah kompetisi-kompetisi menyanyi segala macam yang juara-juaranya di mana emang. Maksudnya segelintir aja yang kita masih tahu gitu. Bener. Jadi makanya saya berpikir kayaknya nanti saya tetap pulang deh gitu. Tapi kemudian selepas dari kompetisi itu ada yang nawarin entah stand up, kemudian ada yang nawarin film. Ada aja rezekinya. Ada aja yang saya mau pulang kok ada aja gitu. Oh, jadi waktu itu udah sempet pas banget mau balik nih. Iya, mau pulang kan. Mau Saya waktu itu pulang. masih lagi S2 kan di Malang. Jadi pada waktu saya ikut kompetisi itu memang lagi tesis. Jadi saya tuh mau pulang ke Malang untuk beresin S2-nya gitu. Tapi kemudian ketunda terus karena ternyata ada aja gitu, alhamdulillahnya ada aja jobnya gitu. Entah stand up, entah film, kemudian sempat namanya penyiar siaran radio, siaran juga, siaran juga dan segala macam. Jadi akhirnya kemudian saya makanya agak lama tuh tesis saya tuh sampai saya S2 5 tahun. Wow. Orang tapi keren loh. Harusnya 2 tahun. S2 matematika coy. Iya, tapi saya 5 tahun. Gila. Orang harusnya di DO itu udah 4 tahun di DO. Tapi kebayang gak sih bang kalau misalnya emang abang ya ini kan memang udah jalan Allah ya udah takdirnya. Maksudnya kebayang gak kalau misalnya gak di stand up gitu. Maksudnya nanti habis S2 ngapain? Ngajar. Oh emang udah Saya tuh lagi ngajar. Itu ngajar? Saya tuh lagi ngajar apa sekolah? Sekolah, iya betul. Jadi saya tamat S1. SMP gitu, SMP dan SMA. Wih. Guru honor, saya guru honor sebenarnya. Jadi saya waktu tamat S1, sembari saya S2 itu ada tawaran lah untuk honor di sekolah. Itu di Malang apa Jakarta? Di Malang. Oh, di Malang, oke. Jadi saya sembari kuliah S2 tuh sembari honor. Oke.
Jadi kan S2 tuh kan ya kuliahnya paling 3 hari doang kali. Iya. Nah kemudian di hari-hari yang lainnya saya ngajar tuh. Oke. Saya ngajar, nah gitu-gitu sampai kemudian Itu sambil stand up juga ya. sembari stand up juga, sembari Malang. stand up di komunitas segala macam. Lalu kemudian ada audisi itu di Surabaya, iseng lah ikut. Kemudian diterima, lolos sampai harus ke Jakarta karantina. Iya. Disitulah saya izin ke kepala sekolah, terus kata kepala sekolah nggak bisa, Pak Abdur kan megang kelas 3. Iya betul juga sih, karena masih ada UN pada waktu itu ya. Jadi kemudian saya bilang betul sih Pak, cuman saya ini lolos gimana ya Pak ya. Terus kata kepala sekolahnya, gak apa-apa Pak Abdur tinggalin gak apa-apa, tapi Pak Abdur cari dulu penggantinya gitu, biar anak-anak tuh nggak kosong. Akhirnya saya cari teman-teman yang bisa, yang gantiin, teman-teman sama-sama saya S2 juga, sekelas sama saya gitu. Nah dia mau, kemudian saya perkenalkan, akhirnya dia ganti, barulah saya ke Jakarta. Gila, sempet ngajar juga tuh berarti ya? Ngajar, iya. Berarti abang yakin tuh ya meninggalkan si karir mengajar itu demi mengejar stand up ini gitu, yang kan waktu itu belum tahu ya ini berhasil atau enggak gitu. Itu kenapa seyakin itu bang? Sebenarnya cukup yakin karena pada waktu itu saya masih guru honor kan. Oh. Dan saya belum meninggalkan 100%. Saya masih berpikir kayak, ini udah ikut kompetisi, yang penting pengalaman aja, yang penting dapat pengalaman. Iya. Pulang nanti bisa balik lagi ngajar lagi. Ya, masih bisa ngajar lagi. Gitu. Toh masih guru honor, belum ASN pada waktu itu. Iya sih, benar-benar. Nah, akhirnya itu. Jadi makanya waktu saya habis kompetisi itu saya masih berpikir untuk pulang selesai S2, kemudian lanjut ngajar. Entah mungkin di sekolah yang sama atau di sekolah yang lain, tapi yang jelas entah ngajar mau di Malang ataupun di kampung, pulang ke Kupang atau ke Larantuka gitu, ke Flores. Nah intinya ngajar lah. Tapi memang suka ngajar. Maksudnya kan kadang orang tuh ada yang memang pendidikan misalnya matematika atau apa, ya dia sebenarnya nggak suka aja ngajar gitu. Tapi emang Bang Abdur tuh suka ngajar gitu. Saya suka anak kecil, suka ngajar. Saya suka. Penyabar ya abang ya ternyata ya. Bukan apa guru yang tidak sabar? Relatif lah itu. Kalau tergantung muridnya sih. Cuman kalau saya tuh suka ketemu orangnya. Oh oke. Jadi saya tuh suka ketemu orang. Intinya begitu. Pekerjaan yang ketemu orang itu saya suka. Oke, paham. Jadi ketemu murid-murid setiap hari itu saya suka. Walaupun mereka lagi ya. Iya. Tapi kan di dalam satu sekolah kan ada kelas-kelas yang tidak kita mengajar, dan itu kita ketemu juga kan. Entah di lapangan, entah di musola, entah di kantin, kan kita ketemu berbincang. Nah saya suka aja ketemu orang. Nah itulah kenapa kemudian di stand up juga saya suka, karena kerjaannya pasti ketemu orang. Nah saya suka aja gitu, ketemu orang tuh suka gitu. Tapi waktu di ngajar itu banyak yang bilang guru lucu nggak sih, kan akhirnya jadi ikut stand up gitu maksudnya? Iya, siswa saya sih sering bilang gitu sih. Emang bakat ngelawaknya udah ada dari kapan abang ngelihatnya kalau? Kayaknya dari SMA deh. Kayaknya ya. SMA itu saya punya teman-teman yang lucu-lucu banget. Yang karena tongkrongan berarti. Betul. Sebenarnya bukan saya yang lucu, tapi teman-teman saya tuh lucu-lucu banget. Terus? Lalu kemudian sempat diajak untuk bikin grup lawak kami di SMA dulu. Oh, jadi iya? SMA kami tuh nggak ada grup lawak, kami lah yang bikin secara informal gitu lah, bikin grup lawak, kemudian tampil di acara sekolah, tampil di acara luar, gitu-gitulah. Lalu kemudian berbekal dari situ, kemudian kuliah pun merantau ke Malang tuh sering ditertawakan, atau maksudnya orang tuh ngerasa lucu karena logat saya kan. Oh ya. Merasa lucu, jadi saya tuh kalau ngomong di kelas atau apa gitu mereka ketawa gitu. Nah saya awalnya sih tersinggung ya, maksudnya kenapa saya lagi ngomong serius kalian ketawa gara-gara logat doang. Tapi lama-lama. Ini waktu ngajar kan? Tidak, waktu masih kuliah. Masih kuliah. Waktu masih udah di Malang berarti. Ya, jadi awal-awal saya merantau. Ya karena mungkin di sana pada medok-medok gitu. Betul. Abang logatnya beda sendiri. Betul. Awal-awalnya saya tersinggung, tapi lama-kelamaan mulai berdamai lah. Iya. Saya merasa kalau kalian tertawa dengan masalah logat ini, ya udahlah saya manfaatkan aja buat kalian tertawa aja sekalian gitu. Jadi deh profesi. Iya, akhirnya gitu. Kemudian
sampai kemudian kenal stand up dan segala macam itu. Gila. Jadi di kalangan, balik ke pertanyaan tadi, kalau di kalangan murid-murid saya itu ya mereka gitu, mereka gampang ketawa memang. Waktu saya ngajar tuh emang gampang ketawa, apalagi kalau jam matematika udah jam-jam istirahat kedua ya. Jadi istirahat pertama, istirahat kedua, nah baru matematika. Wah, kan ada tuh. Saya tidak tahu juga, makanya itu kadang-kadang saya juga suka aneh sih sama pembagian jadwal mengajar tuh. Maksudnya kenapa matematika ditaruh siang-siang ya gitu. Jadi ngantuk gitu ya. Iya kan, anak-anak tuh kayaknya matematika siang-siang agak susah. Nah, saya kalau udah kenapa lagi yang megang kelas 3 kalau masuk di pendalaman materi untuk persiapan UN, itu kan mereka jam sebenarnya sudah harus pulang kan. Iya, jadi udah bete aja. Iya, bawaannya. baru kena matematika, bahas-bahas soal UN tahun lalu segala macam. Nah, itu mau nggak mau harus bercanda. Iya, benar. Harus bikin moodnya naik gitu Iya, kan. iya. Oh, Ya dari walaupun situ. yang diajarinya ini tetap harus buat serius, harus Iya, mengerti, iya. harus logik banget, tapi ya kita harus bawa dengan sefun mungkin Sefun gitu. mungkin. Gila sih. Keren banget. Maksudnya drastis kontras banget gitu loh Bang, dari ngajarin matematika lagi yang Iya. diajarin. Bukan komunikasi atau apa gitu, matematika Iya, yang pelajaran matematika. eksak. Sekarang jadi stand up komedian, terus di film juga cukup banyak juga ya Bang berkecimpung di judul-judul film. Alhamdulillah. Tapi lebih suka mana, proses kreatif stand up kah atau film gitu? Dari actingnya atau dari produksinya gitu? Kalau jiwa sih tetap stand up sih, Stand up ya? tetap stand up. Kenapa tuh? Stand up itu kita tuh bisa dibilang 80% ada di kita. 80% tuh tergantung kitanya. Oh, I see. 80% kita yang nulis, kita yang Iya, ibaratnya iya. kita yang bawa bola, Iya, kita iya. yang playmaker, kita yang back, kita yang striker, kita yang ngegolin juga. Oh, Semuanya itu kita gitu. Oke. Dari tahap penulisan, pencarian ide, penulisan sampai perform. Oh. Nah, 20%-nya itu mungkin ya kondisi mic, Iya, kemudian iya, mungkin iya. panggung, Iya. mungkin Teknis lah ya ya. itu lebih ke teknis-teknisnya. Tapi 80% ada di kita. Nah, kalau film tuh kan dia memang kerjasama banyak orang. Betul. Aktornya sekeren-keren aktornya, kalau Iya. kameranya burem ya susah juga. Iya, iya, iya. Atau lightingnya kacau susah juga. Jadi semuanya itu audio, sutradara, penulis skrip, semuanya itu bersinergi gitu. Jadi kalau saya sih secara jiwa sih lebih suka stand up. Tapi kalau secara pengalaman, secara ini betul sih tetap film sih, karena film tuh Banyak yang pelajarin kayaknya betul ya. banyak yang dipelajari karena kita berjumpa banyak orang tadi. Berjumpa banyak orang yang mana saya suka juga, lalu kemudian ilmunya banyak banget, entah ilmu skenario, ilmu masalah persyutingan, ilmu dalam penyutradaraan, banyak hal lah, ilmu acting, banyak banget yang bisa dipelajari di dunia film. Gila, keren banget sih. Artinya udah nyobain banyak hal dari stand up comedy itu bisa membawa gerbangnya banyak juga ya Bang ya Ya, ternyata. alhamdulillahnya itu sih. Alhamdulillahnya stand up comedy itu basicnya kan nulis. Iya, suruh Basicnya ngelatih nulis. kreatif Iya, gitu nah ya. kemudian dari tulisan itu ternyata basic nulis itu ternyata banyak hal pekerjaan di luar sana yang basicnya juga nulis. Benar, Kayak benar. film, di skrip, Iya, iya, komedi konsultan, kemudian penyiar radio, Iya, iya, iya. copywriter, Benar. penulis buku, semua basicnya nulis. Nulis, Akhirnya dia benar. bisa kemana-mana tuh. Oh. Gitu sih. Gila, sampai sekarang juga aktif podcast juga, banyak banget konten-konten podcastnya di YouTube, Ya, ya kan? baru podcast ria dengan Podcast teman-teman. ya. Tapi kita akan bahas soal podcast di tempat berikutnya. Siap. Aku mau ngajak Bang Abdur ke tempat yang chill banget nih, enak Kemana nih nih kita pokoknya. Kita melihat senja Jakarta aja. Asik, senja Jakarta di Senja SCBD lagi. Jakarta. Di Oke, SCBD kita lagi OTW, bentar lagi sampai. Oke, kita sudah sampai di Iya. Habitat. Enak banget ya tempatnya Bang ya. Betul, enak sekali tempatnya Lebih enak ini. kalau kita sambil ngehirup. Nggak usah Betul, lagi, karena sekali udara yang segar di Habitat dikombinasikan dengan aroma plosa, dia Mantap, betul. perfect banget. Tuh. Dan teman-teman ini kalau teman-teman tahu di Habitat ini kami di atas kandang kucing hutan.
Bahaya ya. Ya. Jangan sampai jatuh ya. Nah, di sebelah situ, Ada kucing hutan soalnya. sebelah situ ada Mamat. Aduh, Bang Abdul tadi udah banyak banget cerita soal perjalanan di Jakarta seperti apa. Terus yang tadi sempat kita kepotong adalah ngomongin podcast nih. Emang sekarang nggak hanya stand up comedian udah, terus film juga udah. Sekarang lagi aktif banget di podcast. Ini hampir setiap hari nggak sih Bang kontennya? Tidak sih, weekly. Podcastnya tuh weekly. Berarti sekarang yang aktif itu yang berbaur atau yang mana? Iya, sama berbaur tuh weekly. Titik kumpul weekly. Cool. Nah, yang weekly ini sebenarnya tidak tiap hari. Kami itu sekali syuting 2 episode, 3 episode. Jadi sekali syuting itu bisa untuk 2 minggu kan. Iya. Gitu-gitu Iya, sih. iya. Ngabdur yang di channel Sing Abdul juga sama. Weekly juga. Jadi tidak ada yang tiap hari syuting. Saya tuh lebih, kalau tiap hari itu ya sebenarnya karena konten-konten ini weekly semua, akhirnya kayak hari ini syuting Tikum, besok syuting Berbaur, besok syuting Abdur, gitu-gitu. Nah, di sela-sela waktu yang lain itu tetap stand up sih. Stand up, nulis materi, kalau nulis skrip film atau series kalau ada yang minta. Lalu kemudian ngajar sekolah stand up komedi punyanya Markas Semika ya. Nama sekolahnya Sekolah Pecahkan. Oh, sambil ngajar juga. Iya, ngajar stand up komedi. Oh, berarti lumayan padat juga gitu ya setiap harinya ya. Iya, lumayan sih. Lumayan ya. Tapi kenapa ya akhirnya kebanyakan sekarang ya berpalingnya ke podcast gitu. Meskipun ya satu sisi memang banyak penontonnya, artinya banyak yang peminatnya juga yang mendengarkan dan sebagainya. Tapi kenapa akhirnya menemukan kenyamanannya di podcast gitu loh? Kebanyakan komika-komika. Saya tidak tahu juga ya. Saya tuh bahkan mungkin untuk podcast mungkin saya paling belakangan kali. Karena saya tuh sempat berpikir gitu juga, Dis. Jadi kayak saya pikir kalau semua orang bikin podcast, terus yang dengerin siapa? Kalau semua ngomong, yang dengerin siapa? Iya. Gak apa-apa deh, saya yang bagian dengerin deh. Pada waktu itu saya berpikir begitu. Okay. Lama-kelamaan kemudian karena diundang di podcastnya orang, apa segala macam, bercerita dan segala macam. Lalu kemudian kayak, ini kali ya, bikin podcast kali. Dan podcast yang di channelnya saya pribadi itu kan baru belakangan ini, baru jalan 14 episode kali. Iya. Sebelumnya itu kan saya jadi bintang tamu di Cing Abdel. Kemudian kata Cing Abdel, ayo Dur kita bikin aja yang rutinin, kita berdua ngobrol. Akhirnya bikin sama Cing Abdel. Lalu kemudian di Titik Kumpul juga sama, saya tuh di awalnya diundang sebagai bintang tamu. Iya. Jadi bintang tamu, kemudian kata Pras, ih seru nih Dur, ayo kita, lu terus aja sama gua di sini gitu. Terus bilang, oh ya udah ayo gitu. Jadi sebenarnya dari situ awalnya. Nah, yang Berbaur itu muncul karena saya ngerasa kayak kasihan juga ini channel saya nggak ada kontennya apa-apa, bikin apa ya. Kemudian saya ngajak Bari tuh, Bar, ayo kita bikin Berbaur yuk, berbincang bersama Bari dan Abdur. Tapi konsepnya kita keliling-keliling ke studio orang. Itu emang sengaja kayak gitu konsepnya. Sebenarnya awal mula tuh kami pinjam studionya Cing Abdel. Iya. Kami pakai di studio Palapa punya Cing Abdel. Kemudian ada tuh yang komen, Bang, kalau konsepnya Berbaur sekalian aja membaur ke semua podcast. Iya, keliling studio orang. Terus saya berpikir, ya bagus juga nih. Dan teman-teman saya tuh banyak banget yang sudah punya podcast dan punya studio semua kan. Jadi saya berpikir kayaknya saya keliling di teman-teman saya aja untuk 54 episode itu kan 1 tahun. Kayaknya 54 episode ketutup deh dari studio teman-teman doang gitu. Kayaknya ketutup deh. Terus saya mikir kayak boleh deh. Akhirnya mulailah keliling-keliling ke podcast orang. Akhirnya Berbaur itu betul-betul kayak selain berbaur antara saya dan Bari beda ras, saya Timur, Indonesia Timur, dia Cina, Tionghoa. Kemudian berbaur di masalah obrolan. Kemudian berbaur juga di masalah studionya orang juga. Jadi benar judulnya Berbaur, benar-benar berbaur. Betul. Gitu ya. Gitu. Enak banget jadinya, gak ada studio sendiri betul, gitu. Betul. Akhirnya orang banyak komen tuh, ini memang satu-satunya podcast nol modal. Jadi numpang ke podcast orang, studio orang. Tapi tuh obrolannya apa isinya? Obrolannya macam-macam. Jadi kalau kami biasanya
lagi lebih sering sih ngobrol tentang perjalanan. Tentang karena Bari motoran. Saya juga motoran, akhirnya ngomong tentang perjalanan. Tapi banyak hal yang kayak misalkan kami di studionya podcast seminggu, kami bicarakan tentang podcast seminggunya. Iya. Bicarakan tentang yang punya tuan rumahnya lah. Itu kemudian tentang hal-hal yang lagi happening apa, bicarakan juga itu. Pokoknya segala macam, membaur aja. Bicara apa aja. Tapi emang seru sih ngobrol sama Bang Abdul tuh bisa kemana-mana gitu loh maksudnya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Nah, ada satu lagi yang tenda tanya itu. Oh iya betul, ada tenda tanya juga. Nah kalau itu tenda tanya, menarik loh. Tenda tanya itu di Kax Production. Kax Production itu punyanya Mamat Alkatiri. Iya. Kemudian dia ngajak saya untuk bikin konten lah di sini apa gitu. Kemudian dia punya konsep tentang tenda tanya itu, timnya. Tenda tanya itu pengen untuk ngobrol masalah tentang agama yang lebih serius. Konsepnya tenda tanya, jadi di depan tenda kita bertanya-tanya gitu, plesetan dari tanda tanya gitu kan. Ngomong masalah kehidupan, masalah tentang agama, tentang Tuhan. Oh boleh deh, ayo gitu. Nah saya semangat di tenda tanya itu lebih karena bukan masalah kontennya, saya merasa sayanya butuh ilmu. Iya. Kan kalau saya jadi host di sini saya kan dapat ilmu gratis. Iya. Dapat ilmu gratis nih, apa-apa yang ingin saya tanyakan saya bisa langsung tanya. Iya. Nah, itulah semangatnya tenda tanya tuh. Jadi sebelum ke penonton banyak, lebih kepada kita-kita yang ada di situ di syuting itu, kita duluan yang dapat ilmu. Berarti kan memang itu konsepnya ngomongin soal agama. Betul. Itu kebanyakan memang dari pertanyaan pribadi gitu kah atau gimana? Ada disiapkan sama tim, tapi lebih banyak ketika sudah berjalan pertanyaan-pertanyaan pribadi sih. Tapi berat gak sih Bang nge-host konten agama gitu maksudnya? Apa memang Abang udah terbiasa kali ya? Iya kali ya. Saya sih tidak merasa berat sih, karena pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya kita jumpai itu di keseharian. Entah anak saya yang tanya, entah istri, entah teman-teman. Cuman kadang-kadang saya nggak bisa jawab. Ya itulah saya tanya di situ langsung. Atau permasalahan yang kita sering lah nonton lagi, baca-baca di sosmed, entah di X kah, di Instagram kah, di TikTok kah. Banyak orang yang bertanya masalah ini apa segala macam. Jadi kayak kita mengangkat tema misalnya tentang zakat. Nah banyak tuh yang bertanya. Nah kita tanya aja di situ. Gitu. Iya. Tapi kan Bang Abdul memang di antara teman-teman komika memang terkenal yang paling Islami gitu lah ya maksudnya. Tidak juga sih. Apakah gitu, banyak juga teman-teman komika yang bertanya sama Abang gitu soal kehidupan, soal agama mungkin? Iya banyak ya, tidak banyak sih, ada lah. Ada yang bertanya. Kadang-kadang kalau saya nggak bisa jawab kan kalau yang lain kan saya bisa tipu-tipu ya masalah yang lain. Tapi kalau tentang agama kalau dia tanya, kalau saya nggak bisa jawab, saya jujur aja saya nggak bisa jawab. Ntar deh. Tanya aja kayak orang yang lebih paham gitu. Saya takut jawaban saya nanti malah salah. Jadi kadang-kadang itu tuh saya tampung tuh. Jadi kalau ketemu ustadznya yang benar, maksudnya ustadz yang paham, itu saya tanya. Ustadz, saya dulu pernah ditanya begini-begini. Nah itu gimana? Gitu sih. Oke. Nah, yang aku penasaran juga kan, maksudnya sekarang kan berarti Bang Abdul kan udah dari 11 tahun yang lalu lah, berarti udah memutuskan untuk masuk ke dunia entertain gitu maksudnya. Dengan ya kita kewajibannya sebagai umat muslim segala macam tuh menemukan gak sih kendala-kendala kadang di keseharian gitu, misalkan dengan kewajiban-kewajiban dan sebagainya. Kadang kan itu suka bertentangan ya, misalnya entertain sama agama gitu maksudnya. Sebisa mungkin sih saya mencoba untuk memilah-memilih. Jadi kalau di dunia entertain itu lebih saya tidak menemukan kendala yang berarti sih, lebih ke masalah ke jam sholat tuh agak susah tepat waktu karena dia kan ya kalau udah syuting orang udah lupa waktu kadang. Iya, maksudnya kayak set udah ready apa segala macam, kemudian ya kita harus cari waktu yang benar-benar, jadi kayak kalau benar-benar ada waktu pas azan, mending sholat beneran deh, mending langsung sholat, jangan ditunda karena begitu nanti
waktu udah set atau orang kejar matahari lah atau apalah atau dikit lagi hujan lah apa, wah itu bakal hektik banget yang kita akan sulit untuk meluangkan waktu untuk sholat. Itu kemudian kalau yang sekarang sih yang saya pilih sih lebih ke, karena kita tahu yang sedang terjadi di Palestina ya. Ya. Jadi memilih kerjasama ya mungkin kerjasama. Ya. Ya, paham. Itu sih. Jadi lihat-lihat ini ada kaitan nggak, ada ini nggak, gitu-gitu ya. Susah nggak sih? Maksudnya kan kadang susah. Jadi akhirnya ujung-ujungnya kita akan sepi dari opportunity lah ya. Ya opportunity-nya ya. Bahasa, ya. Terima kasih ya. Bahasa yang bagus sekali pilihnya. Jadi opportunity-nya dibanding dibanding dengan teman-teman yang lain mungkin agak lebih sedikit. Tapi ya nggak apa-apa deh. Saya memilih jalan itu nggak masalah deh. Toh rezeki mah bisa datang dari mana aja. Jadi nggak apa-apa deh. Tapi itu jadi sekarang itu betul-betul kalau ada apa-apa kita search dulu, kita googling dulu, cari apa segala macam gitu sih. Oke. Abang juga sudah berkeluarga, terus nantinya anak akan diarahkan, misal mau ngikutin jalur abang gitu, nggak apa-apa nggak? Apa jangan mending dengan melihat lika-liku ataupun plus minusnya lah di dunia entertain ini maksudnya? Tidak ada sih, saya terserah dia. Aja. Ya terserah dia. Dia sukanya di mana, selama itu tidak melanggar norma-norma di masyarakat, norma-norma dalam agama, dalam bangsa dan bernegara, silahkan. Mau jadi apapun silahkan, nggak apa-apa. Jadi saya tidak menitik beratkan untuk dia menjadi sesuatu, tapi lebih yang saya akan konsentrasikan adalah dasar-dasar pemahaman agamanya, ilmu agamanya yang saya tanamkan. Karena kalau di zaman saya aja kayak gini modelnya ya, hoax itu gampang banget, apalagi di zaman anak-anak saya nggak tahu lagi tuh hoaxnya kayak apa lagi gitu. Apalagi makin mendekati mungkin munculnya Dajjal dan segala macam. Jadi saya nggak tahu anak saya bakal menghadapi hoax yang kayak apa lagi. Jadi saya merasa nggak apa-apa dia mau jadi apa, mau jadi entah penegak hukum kah, mau jadi kerja di swasta kah, mau jadi apapun terserah. Yang penting agamanya kuat aja gitu. Gitu sih. Di dunia entertain atau apapun itu boleh. Bebas aja ya. Bebas aja. Dan keluarga Bang Abdul juga support dengan kan pernah cerita juga waktu itu bapak ya yang lebih keras gitu ya. Iya betul, ya. betul. Aku suka denger di podcast. Iya. Keluarga saya ke sini. Iya, keluarga saya emang keluarga yang lumayan inilah. Lumayan dari kecil main boleh, tapi nggak boleh bolos ngaji. Iya. Nggak boleh bolos sholat. Main aman-aman aja, tapi yang penting selama ingat kalau jam ngaji, kalau jam sholat ya sholat gitu sih. Jadi emang dididik dengan lumayan keras dalam masalah agama. Jadi tapi itu yang saya rasakan manfaatnya sekarang gitu. Hidup jadi lebih tenang, lebih tahu tujuan kita ngapain di dunia. Jadi lebih santai aja menghadapi hidup. Nah, saya pengen anak saya mudah-mudahan ke depannya tuh bisa santai. Apapun yang terjadi di dunia ini kan mungkin teknologianya aja yang beda, tapi manusia kan sama. Ya. Sifat-sifat manusia itu dari zaman Nabi Adam diciptakan, diturunkan ke bumi, dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang itu manusianya beda, maksudnya nama orangnya beda, tapi sifatnya sama-sama aja gitu. Jadi harusnya dengan berpegang pada ajaran agama harusnya bisa menghadapi entah dunianya makin kayak gimana gitu. Gila, keren banget sih. Sampai speechless gue. Kenapa sih? Kenapa speechless? Apalagi nih berarti Bang Abdul yang target-target rencana-rencana mungkin dari apa konten-konten mungkin atau mungkin turnya sudah kepikiran kah mau di bulan apa tahun depan? Tahun depan insya Allah 2026. Rencananya sih pertengahan tahun. Karena saya 3 tur sebelum ini semuanya di akhir tahun ya. Oke. Di Berber. Iya. Bulan Berber. Yang mana kota ke kota kami menghadapi musim hujan. Ya.
Nah, pengen yang ini pertengahan tahun deh. Biar nggak hujan. Iya, saya tuh kasihan penonton. Jadi penonton kan banyak juga yang masih pakai motor. Oh iya. Jadi kalau sudah hujan, yang sore hujan, itu kasihan mereka tuh. Ada tuh yang kami pernah di Semarang dulu, itu penonton nonton dalam keadaan basah dia. Ya Allah. Kan nontonnya indoor kan? Iya, tapi kan dia Tapi datang. OTW-nya dia basah. hujanan. Saking lebatnya hujan di Semarang pada waktu Astaga. itu. Walaupun dia sudah pakai jas hujan, tetap basah kuyup dia. Akhirnya dia nonton. Bayangkan indoor, ada AC. Ya, kedinginan. Masuk Sepanjang angin deh. itu, sepanjangnya mungkin total acara tuh 2 jam lah. Ya, 2 jam itu dia basah-basah. Jadi saya ngerasa kayaknya kita udah mulai harus mikir deh. Kayaknya menghindari musim hujan. Nah, mumpung tahun ya. ini saya belum bikin lagi karena baru habis selesai itu tadi. Karena mau ada tur tikum juga, tur titik kumpulnya Oh, oke. tahun ini. Akhirnya makanya udah oke, tur Anak Lama Kera judulnya. Oke. Anak Lama Kera kita bikin tahun 2006. Pertengahan tahun insya Allah. Kota-kotanya saya belum tahu, tapi kayaknya biasanya kota yang sudah saya sambangi, insya Allah saya sambangi lagi gitu. Oh, dan ditambah nanti ya dengan beberapa kota lagi. Ya, mungkin ditambah dan mungkin ada kota-kota yang sudah 2 kali saya sambangi, tapi saya ngerasa kayak 2 kali udah saya sambangi, grafik penonton nggak naik-naik, kayaknya memang bukan pasar saya deh. Iya. Kita cari yang lain gitu Mungkin ya. kita ganti ke kota yang lain gitu sih. Oke. Kalau Film sejauh ini kita syuting ini belum ada beberapa tawaran tapi belum deal. Tapi yang waktu kita syuting ini saya sedang mulai menulis skrip. Ada bukan untuk main. Jadi ada tawaran film tapi bukan untuk main. Oke. Buat nulis. Oh iya. Nulis skrip ya. Gila keren. Tapi masih lama ininya produksinya. Harusnya masih lama sih karena saya baru brainstorming baru 2 kali. Oh, oke. Masih mentah banget. Premisnya pun masih dicari. Oh, oke. Masih belum ketok palu premisnya. Itu jadi itu sih kayaknya. Masih itu ya. Masih itu. Gila, Mungkin kita syutingnya tunggu deh. mungkin tahun depan kali, nggak tahu juga. Kita tunggu apa hasilnya, gimana Amin. hasilnya yang akan dikerjakan oleh Bang Abdul. Amin. Tapi kita sebelum closing ada satu pertanyaan Bang Abdul. Boleh. Yang selalu ditanyakan sama semua bintang tamu Jakarta Journey. Pertanyaannya adalah, kita kan akan meninggal satu hari nanti. Ya. Saat Bang Abdul meninggal nanti, ingin dikenang atau dikenal sebagai apa? Wah, parah. Menghayatinya kayak dalam banget nih. Saya tuh sejujurnya akhir-akhir ini tuh sering mikir itu sih. Sering banget mikir itu. Dari puasa kemarin lah. Oke. Sering banget mikir karena saya pengen kayak gak usah jauh-jauh ke orang deh. Saya tuh cuman pengen kayak saya meninggal, kemudian anak saya itu bisa kenang saya sebagai saya pernah punya bapak yang baik, dikenal sebagai ayah yang baik, istri saya mengenang saya sebagai suami yang baik. Itu aja cukup sih. Kalau itu sampai ke orang-orang di luar keluarga saya, alhamdulillah. Tapi saya pengen banget meninggalkan kesan kepada anak-anak saya bahwa ketika saya nggak ada pun dia berpikir bahwa oh ya kita pernah punya ayah kok yang bisa kita contoh gitu. Itu bahagia banget sih, saya udah bahagia banget sih. Berarti selalu berbuat baik, selalu ya, menebarkan dikenang sebagai orang yang bermanfaat aja, itu udah sesuatu yang luar biasa sih. Ya. Iyalah, dengan Bang Abdul pernah ngajar, pasti pernah memberikan kesan baik sama anak-anak. Ya. Terus stand up comedy menghibur banyak orang. Ya. Sekarang di podcast juga masih ada Allah. jejak digitalnya yang menghibur dan lain sebagainya. Insya Allah Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan. Deep sekali. Ya. Terima kasih banyak Bang Abdul. Sama-sama. Semoga sukses selalu apa yang Sama-sama, ditargetkan tahun ini dan kedepannya, keluarga sehat semuanya. Siap. Amin. Apa yang direncanakan semua dilancarkan. Amin. Terima kasih banyak sudah jalan-jalan sama Jakarta Journey loh. Sama-sama, Dari tadi. Dedes. Terima kasih banyak. Kita dadah sama teman-teman. Dadah. Dadah. Terima kasih.